terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau pagi ini kami masih terus mau mendengar kebenaran firman-Mu, karena hari-hari ini sudah banyak orang yang sudah tidak berdaya menghadapi situasi, menghadapi masalah. Ketika masalah terlihat makin luar biasa, kami terlihat makin kecil, tapi kami tidak perlu berkecil hati karena kami punya Tuhan yang luar biasa berpihak kepada kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Kita percaya hari-hari ini sudah banyak orang yang tidak berdaya ya. Banyak orang yang bilang, Bu, saya gimana lagi ya, gimana. Kita semua tidak ngerti solusi jalan keluar. Setiap orang punya Goliat masing-masing ya. Setiap orang ada Goliatnya masing-masing hari ini. Ada yang Goliatnya keuangan, Goliat sakit penyakit, rumah tangga, hutang bank, pekerjaan ya, anak, suami, istri. Banyak Goliat yang membuat jujur kalau kekuatan Daud menghadapi Goliat dengan senjata yang lengkap. Sementara Daud gak punya apa-apa, kecil, gak punya senjata yang begitu lengkap. Kira-kira Daud juga mengalami keadaan yang sudah tidak berdaya. Kita kalau lihat masalah yang menimpa kita hari-hari ini, Goliat yang sedang kita hadapi, kita terlihat makin kecil, makin tidak berdaya ya. Tapi percayalah, hari ini kita punya tip bagaimana kita di saat kita tidak berdaya. Kita punya tip. Kenapa? Karena di saat kita makin kecil, Tuhan tidak pernah makin kecil, saudara. Waktu saudara makin kecil, saudara makin besar. Makanya ada nyanyi pujianku, harus makin berkurang, dia harus makin bertambah ya. Mungkin kita hari ini terlihat makin kecil, tidak jadi masalah. Daud kelihatan sudah tidak berdaya, tidak jadi masalah. Karena Tuhan yang menyertai saudara tidak pernah bertambah kecil. Justru waktu kita tidak berdaya, dia bertambah besar kuasanya, bertambah sempurna. Tangkap ya. Tapi seringkali kita nggak melihat kebesaran Tuhan. Karena apa? Ya, kalau saudara tahu lagu yang dinyanyikan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Berarti hari ini percayalah, di tengah kita nggak berdaya, kita itu akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna dan mujizat itu nyata. Nyata ada di depan. Daud nggak bisa melihat bagaimana caranya untuk bisa menangkan Goliat. Tapi Tuhan punya cara mujizat yang nyata. Secara akal masa mungkin batu seumban batu, apa yang ada di tangannya Daud, ada batu ya batu aja yang dilemparkan. Tangkep ya. Secara akal kalau batu itu tidak berjalan dengan kuasa Tuhan yang sempurna, tidak akan tepat sasaran. Tangkep ya. Batu yang kecil yang tidak punya nilai apa-apa, tapi karena di tangan orang yang percaya, di tangan orang yang punya kuasa, yakin bahwa Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang besar. Makanya Daud itu ngomong sama Goliat apa? Daud ngomong sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, ya, dengan senjata. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah. Kita juga punya nama, hari ini kita sanggup mendatangi apapun. Makanya nggak usah takut ya. Semua kita ngalami posisi yang stuck, sudah titik nadir, sudah di ambang batas kekuatan, sudah tidak bisa apa-apa. Makanya kemarin ada video saya yang semenit ya. Hari ini keadaan hidup kita sudah tidak berdaya, tapi sudah tidak mungkin berhentinya dalam sengsara dan miskin. Tangkep ya, itu nggak mungkin saudara. Saudara nggak mungkin berhenti dengan sengsara dan miskin. Tapi justru kita akan hari ini bukan berhenti, tapi justru kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna dan mujizat itu nyata. Kita lihat tadi pagi saya buka mata pagi ya, saya dapat ayat
jam 3 ayat ini muncul. Waktu saya mau ke toilet, saya tiba-tiba dapat ayat ini. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ini ayat yang membuat kita sadar bahwa hari ini gak ada orang yang berkecil lagi. Sekalipun kau sudah posisinya seperti Daud. Bu, saya gak punya apa-apa. Saya nggak punya senjata, saya nggak punya lembing, saya nggak punya tombak, saya nggak punya apa-apa. Tapi yang di depan, realita, musuh yang saya hadapi, itu senjatanya lengkap. Dia besar, saya kecil. It's okay. Jangan pernah menutup, mengecilkan kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan tidak pernah menjadi kecil karena kita kecil. Tuhan tidak pernah kecil kuasanya karena kita sudah tidak berdaya. Tapi justru ini yang terjadi. Yuk kita baca. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Justru hari ini di saat kita tidak berdaya, kira-kira Yesus Kristus bisa merasakan tidak kelemahan kita? Tuhan bisa merasakan kelemahan Daud waktu dia menghadapi Goliat. Dia kecil, badannya kecil, dia tidak punya senjata yang lengkap. Kira-kira Tuhan bisa merasakan tidak keterbatasan kita, kelemahan kita hari ini? Mungkin saudara hari ini tahu, Tuhan tahu rekeningmu sudah tidak cukup. Mau bayar apapun, saudara mungkin hari ini sudah fakta realitanya saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara menghadapi pasangan hidup yang makin error. Pastikan kita jangan error ya. Selalu taruh tangan di selalu taruh tangan saya di dahi. Eli harus waras, harus sehat mental, nggak boleh terpancing emosi sekalipun yang kita hadapi makin error. Tangkep ya, tapi kita nggak ikut-ikutan error. Justru dengan makin errornya pasangan kita makin waras. Tangkep ya saudara, kita nggak boleh ikut-ikutan error. Nah, kita lihat, imam besar itu bisa tidak dapat, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hari ini kita sama Tuhan Yesus sama. Kalau Yesus bisa merasakan kelemahan kita saat kita disakiti, dia punya hal yang sama yang bisa dirasakan karena dia juga pernah merasakan ambang batas kekuatan saat detik-detik dia mau meninggal di kayu salib. Itu sampai yang namanya keringat darah ya, itu ambang batas kekuatan. Yesus bisa ngerasain. Mungkin kita lagi hari ini menghadapi ambang batas kekuatan. Saudara ada di Taman Getsemani, saudara sedang berdoa benar-benar. Saudara sampai bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu caranya menghadapi Goliat itu di depan mataku yang benar-benar terlihat, kepingin rasanya hidup ini sudah arahnya hancur Tuhan. Aku sudah tidak tahu. Apa yang jadi Getsemani kita hari-hari ini? Kita semua pasti punya Getsemani yang lagi kita doakan dengan sungguh-sungguh. Yesus punya Getsemani yang waktu di Taman Getsemani, di mana dia berseru kepada Bapaknya, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu. Itu berarti itu sudah ambang batas. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Hari ini pastikan kita semua punya, lagi di taman Getsemani, kita semua lagi berseru kepada Tuhan. Tapi lihat apa yang dikatakan 16. Sebab itu marilah ajakan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berarti hari ini yang ada di Taman Getsemani lagi berseru di ambang batas. Saudara benar-benar sudah tidak berdaya. Mungkin Yesus itu sampai keringatnya darah. Kita mungkin hari ini sudah namanya detak jantung itu sampai tidak normal. Tiap kali lihat realita, lihat fakta di depan, saudara bisa detak jantung, asam lambung, semua jadi satu. Sakit kepala, migran. Saudara bisa bayangin ya. Orang kalau sudah depresi tingkat tinggi, itu migran, asam lambung, detak jantung, tekanan darah tinggi. Itu semua sudah tidak normal tekanan darah.
Saudara bisa bayangin kalau setiap hari hidup seperti itu, cepat mati loh saudara. Kita semua mengundang penyakit macam-macam datang ke dalam tubuh kita. Sementara masalahmu tidak selesai dengan takut, dengan cemas, masalahmu bukannya selesai, malah penyakit datang semua. Makanya hari ini yuk ada tip. Apa yang ajakan firman Tuhan? Marilah kita dengan penuh keberanian. Hari ini jangan datang sama Tuhan dengan penuh ketakutan. Ada satu kata dengan penuh keberanian. Nanti kita lihat realisasinya di Mazmur 56. Apa yang dikatakan pemazmur waktu dia takut. Nah, hari ini pastikan yuk kita semua ada di Getsemani masing-masing. Tapi jangan pernah hari ini datang sama Tuhan dengan penuh ketakutan. Saudara yang mulai sudah tidak berdaya, terobosan ini akan terjadi. Yesus tahu kok kelemahanmu. Yesus tahu posisimu seperti Daud, kecil, tidak punya apa-apa, tidak punya perlengkapan senjata apa-apa. Tapi engkau punya perlengkapan senjata rohani. Tangkep ya, secara akal fisik engkau tidak punya. Uang tidak punya Bu Eli. Sudah kekuatan untuk tarik suami pulang tidak punya Bu Eli. WhatsApp sudah diblok semua. Akses sudah ditutup. Termasuk ada beberapa ibu-ibu yang berkata, Bu, mertua saya mendukung suami saya untuk menikah kembali karena pasangannya kaya Bu Eli. Jadi saya sudah tidak berdaya. It's okay Ibu, tidak perlu hebatnya kita. Nanti pemulihan itu terjadi. Tidak perlu hebatnya Daud belajar kungfu dulu. Belajar kungfu ciat gitu ya. Tidak perlu, Daud tidak perlu hebat. Itu sudah detik-detik terakhir ya. Tidak perlu hebatnya Daud untuk belajar sesuatu. Tapi dia punya perlengkapan senjata rohani. Senjata perang kita adalah senjata rohani. Bukan lagi senjata fisik. Tangkap ya. Uang tidak ada Bu Eli. Sudah tidak tahu suami saya di mana. Mertua mendukung suami saya selingkuh. Mertua mendukung istri saya gugat saya cerai. Hari ini mungkin kenyataan realita yang ada di sekitar kita membuat kita semakin kecil. Tapi satu hal, marilah kita dengan penuh keberanian. Nanti saya kasih ya tipnya saat tidak berdaya. Tapi kita harus berani. Kita tidak boleh lagi hari ini datang sama Tuhan. Saudara mulai ngecilkan kuasa Tuhan. Saudara harus bernyanyi. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu keberanian saudara. Jangan ngomong yang negatif. Tuhan ya apa kalau bangkrut? Gimana Tuhan kalau suamiku kabur nanti hamil wanita tobatnya gimana? Banyak hal ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, justru kita datang sama Tuhan bukan dengan keberanian. Tapi kita datang sama Tuhan dengan banyak hal-hal yang negatif, yang menakutkan. Saudara berkata yang negatif, Tuhan kalau tidak punya uang, ya apa tahun depan? Hidup makan itu butuh uang, itu tidak sopan loh saudara. Saudara percaya, hal yang terbesar Tuhan sudah berkorban melenyapkan kelemahan, penyakit, maut, apalagi hal yang kecil untuk kebutuhan hidupmu. Tanpa dipikir sekalipun Nabi Elia, Tuhan tuh sudah punya gagasan ngirim burung gagak di masa-masa kekeringan di Sungai Kerit. Kita juga, Tuhan tuh sudah punya banyak burung gagak. Makanya setiap kali saya berkata kalau khotbah, sudah minta burung gagak, minta bakulnya Tuhan, minta aja minyak dalam buli-buli itu sudah lebih dari cukup, hidup dari sisanya. Saudara hari ini nggak usah minta apa-apa sudah. Penuh keberanian hari ini datang sama Tuhan. Daud kalau tidak penuh keberanian, di tengah kelemahan dia nggak bisa menghadapi Goliat, tidak punya senjata yang lengkap. Kira-kira Goliat itu kalah enggak? Tidak akan kalah. Tapi Daud datang dengan penuh keberanian yang paling luar biasa. Dia bilang bersama Goliat, kamu mendatangi aku dengan lembing, tombak, senjata. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita datang seperti Daud. Kita punya keberanian percaya sama Tuhan. Itu tadi.
Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata saudara ya. Fakta boleh nyata, Goliat boleh nyata hari ini menakutkan hidup kita. Tapi nyata yang terjadi menyertai orang benar. Dia tahu kelemahan saudara. Saat saudara tidak berdaya, maka dia yang akan membuat mujizat. Tangkap ya. Hari ini jangan lihat fakta itu nyata. Saudara harus penuh keberanian percaya bahwa mujizat itu juga nyata. Kalau saya merenung hari-hari ini, saya cuma bilang gini, iya, anak Tuhan hari ini butuh mujizat nyata seperti Daud. Tidak ada jalan lain. Karena apa yang kita hadapi benar-benar bukan kemampuan kita sebagai manusia. Ini realita loh saudara. Ada banyak orang mengalami keadaan yang di luar nalar sudah. Masalah ini sudah terlalu kompleks. Orang kalau menghadapi sesuatu yang kompleks, sementara kekuatan kita sudah tidak ada. Kira-kira gimana saudara? Harus punya keberanian percaya bahwa di tengah kehidupan ini aku masih punya Tuhan yang lagi menyempurnakan kuasanya dan lagi membuat mujizat itu nyata. Makanya ada satu kata ketika saya baca tadi pagi, Tuhan cuma bilang buat hidup saya, Eli, kamu harus punya keberanian. Kamu gak bisa menghampiri tahta kasih karuniaku, tapi engkau datangnya dengan takut. Nah, kita lompat berikutnya. Apa yang dikatakan Mazmur 56 ayat 2. Ya, saudara yang lagi punya keadaan ambang batas kekuatan, yuk saudara jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, Mazmur 56 ayat 2 kita baca sama-sama. Bagaimana Daud berkata, lihat ya. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Sepanjang hari. Orang kalau sudah tidak berdaya sepanjang hari. Orang memerangi dan menghimpit aku. Lihat ya, Daud mengalami keadaan yang tidak gampang. Sudah diinjak-injak. Hari ini dihimpit. Diserang lagi. Itu sepanjang hari. Lihat ya, ayat 3. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Saudara mungkin lagi menghadapi pelakor yang sombong, suami yang sombong, istri yang sombong ya. Kita realita menghadapi sesuatu, mungkin orang yang menfitnah hidupmu masih sombong, menjatuhkan hidupmu gak kerasa bersalah. Kesombongan itu sedang kita alami sepanjang hari. Kita menghadapi orang yang terdekat yang sombongnya luar biasa, Bu Eli. It's okay. Apa yang dikatakan Daud ayat 4 ini yang luar biasa. Dan ayat 5 ini yang akan kita bahas. Waktu aku takut, apa saudara? Aku ini percaya kepadamu. Langkah yang pertama, kita harus menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ayat Ibrani 5 ayat 13-14 itu berkata, Ibrani 4 ayat 15-16 berkata, untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Berarti ketika kita hari ini menghadapi realita yang tidak mudah, saudara harus percaya. Ketakutan boleh terjadi. Secara akal Daud punya nyali takut lihat musuhnya. Tapi waktu dia datang dengan keberanian dengan nama Tuhan Allah, di situ dia menjadi percaya. Ketika aku takut, ini kata-kata Daud yang luar biasa. Aku ini percaya kepadamu. Dan lihat ayat kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Nah, hari ini selain percaya ya, waktu kita takut maka kita harus buang ketakutan, ganti dengan keberanian. Yang kedua, saudara harus percaya kepada Allah dan firman-Nya. Tidak ada lain ya. Dan kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Yang ketiga, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berarti yang ketiga bukan hanya sekedar percaya firman Allah dan firman-Nya, tapi yakin. Yakinnya apa Bu Eli? Yakin bahwa kemenangan itu di pihak kita.
Apa sih yang bisa dilakukan manusia? Apa sih yang dilakukan masalah atas hidup kita? Kalau Tuhan di pihak kita, maka keberanian kita, karena kita yakin bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Orang yang hari ini tidak berdaya, saudara percaya ada ayat yang berkata ketika aku lemah, itu yang berkata, maka aku ini pahlawan. Itu kalau nggak salah kita baca sama-sama dulu, sebentar saya cari ya. Jadi ketika aku lemah, maka aku pahlawan, kalau nggak salah sebentar ya, saya lihat, saya kok lupa ya. Siapa yang bisa nemuin ayat itu ya? Kalau nggak salah di Zakaria. Ketika aku lemah, maka aku ini berkata, aku ini pahlawan. Kok gak dapet ya? Ya sudah, pokoknya nanti intinya gitu ya. Tempahlah, ini Yoel 3 ayat 10. Tempahlah mata bajakmu sebagai pedang dan pisau-pisau pemungkasmu ya menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel 3 ayat 10. Ayat ini boleh disimpan saudara ya. Jadi hari ini yang ditempa itu iman, keberanian. Saudara, 3 hal yang perlu kita tempa sebagai mata bajak rohani kita, pedang dan pisau rohani yang membuat kita kemenangannya mutlak, mendapat pertolongan tepat pada waktunya, yaitu di Mazmur 56 ayat 3 sampai 5. Ya, jadi kita percaya hari ini kita tidak perlu takut. 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana hari ini? Yang pertama, buang ketakutan. Saudara tidak bisa menghadapi di Getsemani. Saudara cuma bilang gini, takut Tuhan, takut. Yesus kalau takut keringat darah. Tapi ada satu langkah ketika dia percaya. Dia berkata, Bapa, kalau boleh memang cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku dan kehendak, tapi kehendakmu. Hari ini juga yang pertama, langkah pertama, berhenti takut saat tidak berdaya. Sekali lagi, semakin kau takut, semakin yang ditakutkan, yang dikhawatirkan menimpa saudara. Berhenti takut, stop. Katakan takut, stop. Ini musuh yang paling besar. Kenapa? Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Waktu kita takut, kita sedang masuk dalam perangkapnya iblis, karena roh ketakutan itu dari iblis. Sekali lagi, kita harus menghampiri tahta kasih karunia di Taman Getsemani. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak punya keberanian, maka saudara tidak akan lihat mujizat itu nyata. Pastikan terobosan hari-hari ini, stop untuk takut. Semakin kau takut, semakin iblis akan mengintimidasi, mengarahkan hidupmu untuk makin hancur, untuk makin tidak melihat mujizat. Tapi semakin kau percaya, kau akan lihat mujizat. Yang pertama, berhenti takut. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tangkap ya. Yang ketiga, yakin kemenangan di pihak kita. Yakinnya harus segenap hati ya. Jadi iman harus plus perbuatan. Percaya bukan hanya di mulut, tapi harus disertai dengan perbuatannya. Yakin. Yakin bahwa Tuhan di pihak kita. Orang yang yakin tuh pasti tenang. Ya, itu pasti bawaannya tenang. Jadi 3 hal, yuk kita lihat. Saya nggak akan bahas di luar Mazmur 56. Saya belajar dari seorang Daud yang pada waktu dia takut. Saya lihat gini, Daud ini hebat. Orang takut biasanya panik, depresi, cemas, khawatir. Tapi Daud ini, ketika dia takut, justru anehnya Daud yang membuat Tuhan itu melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Karena waktu kita takut, Daud takut, dia malah percaya. Mampukah kita hari-hari ini? Kayak Tuhan bilang buat hidup saya tadi pagi, kamu punya enggak keberanian untuk percaya? Kamu punya enggak keberanian? Yang terjadi, kita bukan berani untuk percaya, tapi kita malah datang sama Tuhan dengan ketakutan yang amat sangat. Pastikan hari ini tip buat kita yang sudah tidak berdaya. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan sempurna, mujizat itu nyata, mulai buang ketakutan. Ya,
percaya Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, yakin bahwa kemenangan di pihak saudara. Sudah itu aja yang buat kita tenang. Semakin kita tidak yakin kalau kemenangan ada di pihak kita, kita semakin hancur saudara. Nah, satu persatu kita bahas ya. Yuk kita lihat bagaimana di Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Apa yang dikatakan pemazmur Daud waktu kita takut, kita percaya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar. Serahkan, sudah. Yang takut-takut hari ini berhenti, serahkan. Kita takut apa? Tuhan, aku takut keuanganku, serahkan sudah. Tuhan, aku serahkan takutku tentang keuangan ya. Aku lagi goyah, tapi aku percaya tidak selamanya aku goyah. Karena Engkau pelihara aku. Aku minta pemeliharaan Tuhan di masa-masa aku harus mengalami kelemahan yang sangat sekali. Saya percaya Yesus waktu di Taman Getsemani, Dia sudah menyerahkan jadilah kehendak Bapa. Di situ dia punya rasa takutnya itu hilang saudara. Dia mulai percaya, dia mulai belajar berserah. Makanya hari ini yuk kita menyerahkan takut kita. Itu yang pertama, lompat ya. Mazmur 56 ayat 9 dari 55 ayat 23. Lompat Mazmur 56 ayat 9 ya. Kita baca Mazmur 56 ayat 9. Waktu kita takut, sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tangkap ya. Hari ini di Mazmur 569. Setelah kita menyerahkan rasa takut ya. Yang kedua, jangan goyah sudah, tenang. Itu caranya. Berhenti takut, tangkap ya. Tip yang pertama, sudah serahkan. Saudara mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku takut keuanganku, aku takut anak-anakku, aku takut suamiku, aku takut istriku. Aku percaya ketika aku takut, aku serahkan. Tuhan pelihara keuanganku, Tuhan pelihara anakku, Tuhan pelihara istriku, Tuhan pelihara suamiku, Tuhan pelihara kesehatanku. Tangkap ya. Jadi berhenti, serahkan takut, jangan goyah ya. Karena Tuhan pelihara hidup saudara di tengah-tengah proses. Sekalipun dia nggak jawab bim salah bim, tapi dia tetap pelihara, tenang. Yang ketiga, kenapa kita belajar tenang? Karena ketika kita bisa menyerahkan, kita tidak goyah, justru kita tenang. Langkah yang ketiga, Tuhan ambil alih sengsara, air mata ya. Sengsaraku Tuhan yang menghitung dan ditaruh di dalam kirbatnya, didaftarkan. Tangkap ya. Sekali lagi, waktu kita berhenti untuk takut, kita belajar serah. Tuhan, waktu aku serah, Tuhan pasti pelihara. Dan aku tahu hari ini Tuhan ambil alih air mataku ya. Tuhan berkata, sengsaraku Tuhan ambil alih, semuanya itu kau taruh dalam kirbatmu. Jadi sudah bukan bagian kita lagi. Hari ini berhenti takut. Apa yang jadi air matamu di Taman Getsemani? Waktu Yesus berdoa, dia bercucuran darah, keringat darah, ketakutan. Mungkin air mata keluar saudara. Tapi itu harus dilakukan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Hari ini kita di Taman Getsemani yang lagi berdoa. Yuk berani, punya mental pemberani. Saudara punya senjata rohani yang ampuh, berhenti untuk takut. Belajar serahkan, mulai ngomong, Tuhan aku serahkan, Tuhan pelihara, Tuhan ambil alih ya, air mataku, sengsaraku, penderitaanku ambil alih. Sudah, itu jadi bagiannya Tuhan. Kalau Tuhan yang ambil alih, saudara harus berhenti takut, stop ya. Yang kedua, percaya Tuhan dan firman-Nya. Lompat di Mazmur 56 ayat 10 sampai 11. Lompat. Mazmur 56 ayat 10 sampai 11. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Lihat ya. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Hari ini tidak ada lain. Selain kita hari ini percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, kita sudah jangan pernah tidurkan jam doa.
Apapun yang terjadi besok setiap hari, berseru aja kepada Tuhan. Percaya aja Tuhan ada di pihak saudara. Dan percaya firman-Nya pasti memerdekakan, memulihkan saudara dan saya. Sudah, itu gampang dilakukan. Tangkap ya. Hari ini kalau Tuhan mau kita semua percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara percaya, yang pertama, kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah jemu-jemu. Sudah, berseru kepada Tuhan setiap hari. Berseru aja kepada Tuhan. Itu tadi berserunya sudah, tip yang pertama sudah diajarkan ya. Berserunya sudah, Tuhan aku serahkan, Tuhan engkau pelihara, Tuhan ambil alih ya. Setelah itu saudara percaya bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Saudara percaya bahwa firman yang kita baca setiap hari itu sanggup memerdekakan, memulihkan. Beres sudah. Tidak ada pikiran lain selain percaya Tuhan di pihak saudara, percaya firman akan memerdekakan, memulihkan, dan saudara berdoa sesuai dengan cara yang pertama. Tangkap ya. Yang ketiga, yakin bahwa kemenangan ada di pihak saudara. Lompat Mazmur 56 ayat 11 sampai 12. Setelah itu kita selesai. Ternyata singkat ya. Hari ini saya cuma beri tips singkat, tapi benar-benar kita akan melihat pertolongan pada waktunya. Saudara tidak perlu pusing yang tidak punya jalan keluar, ambang batas kekuatan. Karena Tuhan berkata, aku sedang menyempurnakan kuasaku dan mujizat itu nyata. Hari-hari ini kita semua butuh mujizat Tuhan. Daud butuh mujizat Tuhan untuk bisa mengalahkan Goliat. Musa butuh mujizat Tuhan untuk membelah laut. Ya, saudara percaya Lazarus bisa bangkit dari mati, Maria dan Marta juga butuh mujizat Tuhan. Murid-murid butuh mujizat Tuhan untuk membuat 5 roti menjadi 5.000, sisa 12 bakul. Saudara dan saya hari ini, pagi ini, kita semua butuh mujizat Tuhan. Makanya jangan terus mikiri kemampuanmu gimana, ndak usah. Mulai sekarang mikirkan kehebatan Tuhan yang akan membuka jalan keluar. Pikir kemampuan kita makin stres saudara. Ndak mungkin bisa sudah. Mikir ke apa yang kita punya ndak cukup. Mikir kemampuan, kehebatan kita sudah tidak hebat, kita sudah tidak mampu. Jujur saya selalu ngangkat tangan karena saya berkata saya sudah tidak mampu. Saya sudah tidak punya kekuatan, saya sudah tidak berdaya. Saya cuman punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia karena firman-Mu berkata, engkau tahu kelemahanku pada waktu aku menghampiri engkau dan engkau berjanji memberi pertolongan pada waktunya ketika aku punya keberanian aja. Hari ini kita bonek saudara ya. Saya itu udah hebat loh saudara. Jujur saya itu cuman bonek. Kalau saya bisa khotbah itu bonek saudara. Jujur bonek. Saya tuh enggak punya kehebatan, kemampuan. Makanya kenapa saya enggak mau stop. Hikmat yang Tuhan beri saya enggak mau tahan saudara. Saya mau ngeflow supaya ini ditambahkan terus. Kalau saya diberi hikmat, saya males untuk mengalirkan buat orang banyak. Ini berhenti saudara. Hikmat yang dari atas ini berhenti. Pada waktu saya diberi hikmat, saya harus mengalirkan secepat mungkin. Makanya kalau saya punya hikmat, saya itu cepet-cepet ada waktu saya live langsung. Makanya waktunya nggak bisa diprediksi. Kalau ini bumpet saudara, tapi untungnya nggak pernah bumpet ya saudara. Walaupun saya ngadapi masalah yang pelik, untungnya ini nggak pernah bumpet saudara. Lagi error lobet ini tetap mengalir saudara ya. Itu sebabnya hari ini yuk kita harus punya bonek. Katakan bonek. Bukan hebatnya Daud bonek, tapi hebatnya dia mendatangi dengan siapa kita hari ini disertai. Itu hebatnya Tuhan. Yuk yang terakhir kita baca Mazmur 56 ayat 11. Kita harus bonek ya saudara, jangan pernah takut ya. Bonek, sudah bonek, ngerti nggak ngerti bonek aja, nekat, keberanian saudara. Tuhan lagi cari orang-orang yang bonek, bondo nekat ya. Bonek itu bondo nekat, berani berkata aku percaya ketika
aku takut. Buang ketakutan, gantikan percaya, dan yakin bahwa kemenangan di pihak saudara dan saya. Yuk kita baca. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Ayat 12 kita lompat. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, ayat yang ke-14 ini yang luar biasa ya. Ayat yang ke-11 tadi sudah dibaca, keliru. Ayat yang ke-14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Itu keyakinan kita. Daud punya keyakinan bahwa kemenangan di pihak dia. Karena apa? Yang pertama, Daud yakin Tuhan meluputkan dia pasti dari maut. Saudara percaya, ambang batas kekuatanmu bukan maut loh. Ambang batas kekuatanmu adalah engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Tangkep ya. Daud yakin Tuhan menjaga kakinya tidak tersandung, dan Daud yakin Tuhan menuntun dia ke jalan menuju cahaya kehidupan. Di balik gelapnya kehidupan kita, Tuhan tetap hari ini menuntun kita menuju cahaya kehidupan. Hari ini jangan takut. Proses yang menakutkan itu hanya untuk membawa saudara berjalan bukan menuju maut, tapi menuju cahaya kehidupan. Apa artinya? Ada jalan yang disangka lurus, enak loh jalan ini. Aduh, siapa yang bilang sih selingkuh itu ndak indah. Indah loh, buat jantung bisa dak dikduk. Saya pernah dengar curhatan seorang ibu. Kalau curhat dia bilang, "Bu, saya minta maaf, saya itu jatuh dalam selingkuh, Bu. Gimana punya suami kuala, ketemu dia ndak ada debaran lagi, jantung saya sudah ndak berdegup-degup. Tapi kalau ketemu selingkuhan saya, Bu, jantung bisa berdebar-debar. Selingkuh itu memang indah, hati-hati." Iblis selalu kasih kado, depannya indah, di dalamnya baru busuk semua. Makanya CLBK itu cinta lama busuk kabeh, busuk semua. Iblis kasih selingkuh indah, tapi di balik indahnya bungkusnya aja, dalamnya busuk semua. Selalu gambaran iblis itu seperti itu. Makanya ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Lebih baik yakinlah, walaupun ada Goliat, ada salib, ada penderitaan, tapi Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan menjaga kaki kita tidak tersandung, malah Tuhan menuntun jalan hidup kita menuju cahaya kehidupan. Hari ini pastikan, yakinlah bahwa kita tidak akan mengalami maut, hancur tidak akan. Tuhan tidak akan tuntun jalan hidupmu di tengah proses yang hari ini terlihat menakutkan, horor. Kalau menghadapi realita Bu Eli, horor. Padang gurunnya makin kering, makin tandus Bu Eli, sampai cuapek sudah. Mulai sekarang dibuang semua ini. Takut apapun dibuang. Gantikan rasa percaya. Sudah. Serahkan. Ya, saudara buang takut. Hari ini percaya Tuhan dan firman-Nya aja. Sudah serahkan. Yang takut-takut serahkan sama Tuhan. Ya, percayalah Tuhan ambil alih. Waktu kita menyerahkan, kita percaya bahwa Tuhan itu akan ambil alih semuanya. Saudara tidak usah goyah. Waktu sudah diserahkan, ya belajarlah untuk tenang. Tuhan ambil alih air mata, kesengsaraanmu, penderitaanmu diambil alih. Dan hari ini kita cuman percaya satu hal. Tuhan, aku percaya Tuhan di pihakku. Aku percaya firman akan memerdekakan, memulihkan aku. Dan aku percaya Tuhan bahwa aku hari ini teruslah di Getsemani. Jangan pernah pindah kemanapun. Tempat kita saat tidak berdaya, Getsemani adalah tempat untuk kita hari ini melihat mujizat itu pasti nyata.
Dan kita percaya bahwa yakin kemenangan karena Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan sudah menuntun jalan hidup kita tidak akan tersandung. Bahkan Tuhan akan membawa kita menuntun jalan menuju jalan kehidupan. Kakimu tidak akan tersandung. Ketika kita hari ini punya keberanian mental bonek, saudara tidak akan tersandung oleh masalah. Saudara tidak akan tersandung dengan jerat hutang, tidak akan hancur. Orang tersandung itu hancur, jatuh ya. Tapi buat kita, Tuhan jagai kita, tidak akan sampai masalah itu nyandung saudara sehingga hancur. Tangkap ya. Tapi justru di balik masalah, kita ini ketemu cahaya kehidupan. Tangkap ya. Jadi pemikiran kita harus positif hari ini tentang masalah. Berdamai aja dengan masalah. Nikmati sudah. Suamimu belum berubah, nikmatilah. Apa yang saya khotbahkan beberapa saat yang lalu. Orang yang hari ini hidup dalam kebenaran itu harus menikmati pasanganmu seperti apapun, tetap harus mengasihi dan tetap harus setia. Itu di Pengkhotbah 9 ayat 9. Jadi hari ini apapun pasangan hidup kita, seburuk-buruknya, walaupun dia selingkuh, tetap nikmati aja. Tetap setia ya, tetap kasihi pasanganmu, kasihilah istri masa mudamu seumur hidup sudah, setia, harga mati sudah. Harga setia, harga mengasihi, menikmati itu sudah harga mati dari setiap perkawinan. Jadi tidak usah menawar-nawar lagi. Yang penting hari ini setiap kita sudah punya Goliat masing-masing ya, punya salib masing-masing. Tapi pastikan kita tetap ada di Getsemani-nya Tuhan, Taman Getsemani, di mana kita tidak pernah berhenti untuk berseru-seru, berdoa aja. Mulai hari ini yuk buang takut, percaya Tuhan dan firman-Nya. Yakin kemenangan ada di pihak saudara. Pastikan selamat berjuang buat bonek-boneknya Kristus ya, bukan bonek sepak bola. Saudara, hari ini kita dicetak sama Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajak, marilah penuh keberanian. Berarti marilah semua bonek-bonek, orang-orang yang penuh keberanian. Ayo kita sama-sama ada di Getsemani-nya Tuhan. Mau nangis, mau liur, mau air mata, semua ditampung. Saudara hari ini tidak perlu takut. Saudara mau nangis di Getsemani, Tuhan sakit Tuhan, air matanya ditampung. Tuhan sakit. Sakitnya dia bisa merasakan kelemahan, ditampung. Sengsara Tuhan, sengsara, dihitung-hitung sama Tuhan. Sengsaranya dihitung, penderitaan dihitung. Tenang, nanti aku gantikan. Berapa air matamu, berapa penderitaanmu, berapa sengsaramu, tidak pernah sia-sia. Semuanya tak tampung, tak hitung, tak daftarkan. Nanti ini akan berubah, akan aku gantikan upah, karena jeripayamu dalam aku tidak pernah sia-sia dan aku tidak pernah berhutang loh. Di Getsemani, Tuhan lihat ada banyak air mata, ada banyak penderitaan, sengsara yang sedang terjadi hari-hari ini. Percayalah, Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar. Ya, jadi jangan pernah takut. Yuk tetap semangat. Katakan yang ada di rumah-rumah, yuk jadilah bonek-boneknya Kristus. Saya hari ini sampai hidup hari ini, itu hanya modalnya bonek, saudara. Ngerti nggak ngerti, enak nggak ngerti, enak nggak enak, bonek sudah. Pokoknya saya dengan penuh keberanian, bukan penuh ketakutan. Kalau saya jalani hidup dengan penuh ketakutan, tidak bonek saudara, mati saya, hancur hidup saya. Tidak mungkin ada PD Victory hari ini yang bisa menguatkan banyak orang yang lagi low bed, yang lagi di ICU. Ya, kita kalau sudah tidak berdaya itu di ICU saudara, bukan di UGD ya. Di ICU banyak orang-orang yang lagi di pasien ICU ya. Kita semua hari ini sudah tidak punya jalan lain. Makanya hidup ini sebenarnya kalau ngerti tipsnya Tuhan, saudara akan lihat mujizat itu sebenarnya buat Tuhan tuh gampang. Tapi mujizat itu tidak akan terjadi, tidak akan nyata kalau Goliat yang dihadapi Daud tidak punya keberanian. Daud tidak bisa berkata juga, saat aku takut, aku memilih untuk percaya.
Jangan saat takut saudara milih obat penenang, obat tidur, obat stres, obat depresi, atau pilih ke dugem supaya refreshing lah. Shopping. Dulu saya kalau stres shopping saudara ya, stres ngumpul ke kafe-kafe gosip gitu ya. Itu dulu saya. Tapi hari ini saudara percaya, yuk semakin takut semakin punya keberanian untuk percaya. Buang ketakutan, percaya, semakin yakin bahwa kemenangan sebentar lagi. Kemenangan mujizat sebentar lagi akan terjadi buat saudara dan saya yang bonek. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Bonek ya, bonek sudah. Nggak usah bingung, saudara jangan bonek utang online, jangan. Nanti kata Bu Eli bonek sudah, bonek utang online tabrak sana tabrak sini, jangan ya. Saudara kalau bonek menghampiri keberanian tuh menghampiri tahta kasih karunia, bonek sudah. Di Getsemani-nya Tuhan terus saja bonek. Tuhan, saudara percaya orang berdoa itu tidak harus masuk kamar saudara. Waktu saudara kerja, saya kalau nyetir mobil, kerja, pelayanan, perjalanan, orang kan tidak nutup kemungkinan saat diem gini aja iblis taruh sesuatu. Saudara harus tahu bahwa ketika iblis lemparkan ketakutan, saudara harus lemparkan iman. Karena iblis akan kabur kalau kita punya iman yang teguh, yaitu tadi keberanian saudara. Waktu iblis lempar ketakutan, saudara harus lempar iblis balik dengan keberanianmu untuk berkata, saat aku takut, aku percaya saja. Bonek-bonek itu harus seperti itu. Saya percaya ketika mental kita bonek, mujizat itu nyata saudara. Mujizat itu pasti akan terjadi buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas ya. Doakan saya, besok saya mau ke Banyuwangi. Doakan supaya saya diberi kekuatan yang luar biasa, supaya saya bisa terus ya. Ini tidak mampet saudara, tidak bumpet ya. Pokoknya saya minta kalau Tuhan alirkan sesuatu, saya cepet-cepet supaya ini tidak bumpet saudara ya. Itu aja doakan saya supaya terus saya bisa jadi berkat buat semua orang, khususnya yang laki-laki ngalami tidak berdaya. Nyanyi lagu itu tiap hari ya. Kalau mau di Getsemani, saudara sebelum membuka doa, saudara bisa nyanyi. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Setelah itu saudara boleh nangis. Mau liur keluar, mau air mata keluar, mau rasa sakit saudara keluar, Tuhan di Getsemani lagi tampung semuanya. Semuanya ditampung hari ini, jangan takut. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih, kami gak mau takut, kami mau menghampiri Engkau dengan penuh keberanian. Kami mau jadi bonek-boneknya Kristus di akhir zaman yang tidak terkalahkan dengan Goliat yang ada di depan mata kami. Sekalipun hari ini apa yang kami takutkan benar-benar ada di depan kami, tapi kami tetap percaya dengan penuh keberanian kami sedang menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan dan mujizat pada waktunya. Kami percaya pertolongan Tuhan itu dengan mujizat, dengan banyak cara, dengan berbagai macam kuasa yang akan terjadi nyata dalam kehidupan setiap kami, dalam keuangan kami, dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha kami, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.